Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fenomena vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Banyak sekali pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Lalu, bagaimana pandangan Islam mengenai fenomena ini? Mari kita diskusikan bersama. Namun sebelum itu, mari kita lihat update kasus penularan COVID-19 di Indonesia. Hingga video ini dibuat, yaitu Rabu 20 Januari 2021, kasus COVID-19 di Indonesia telah mencapai 927.380 jiwa dengan rata-rata penambahan 10.000 kasus tiap harinya. Melihat angka sebanyak itu, mari kita selalu menerapkan kebiasaan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, agar kita selalu terhindar dari penularan virus ini. Proses vaksinasi di Indonesia telah dimulai sejak Rabu 13 Januari 2021, di mana Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo merupakan orang pertama yang mendapatkan vaksinasi ini, yang bertujuan agar masyarakat percaya dan memiliki keinginan untuk melakukan vaksinasi ini. Namun, pro dan kontra mengenai proses vaksinasi ini masih saja terjadi di kalangan masyarakat. Berikut fakta mengenai vaksin yang digunakan di Indonesia. Yang pertama, vaksin ini memiliki efektivitas 65,3%, di mana hasil yang diperoleh lebih rendah ketimbang vaksin yang digunakan di negara lain. Namun, vaksin ini memiliki kemampuan tinggi untuk meningkatkan imun bagi penerimanya. Vaksin ini juga telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Selain itu, vaksin ini juga memiliki beberapa efek samping, dan juga vaksin ini juga tidak diperuntukkan bagi seluruh kalangan. Artinya, ada beberapa kelompok atau kalangan yang disarankan tidak menerima vaksin ini atau menunggu vaksin yang lebih cocok untuk digunakan. Berikut beberapa alasan yang menjadikan pro dan kontra dalam pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Selain harganya yang lebih murah, vaksin yang digunakan juga mudah didistribusikan serta memiliki fasilitas penyimpanan yang lebih terjangkau. Itulah yang menjadikan dipilihnya vaksin ini dibanding dengan yang lain. Sedangkan faktor yang membuat masyarakat kurang menyetujui vaksinasi ini yaitu selain efikasi yang rendah, vaksin ini juga memiliki presentasi keberhasilan yang berbeda di tiap-tiap negara pemakainya. Lalu, bagaimana Islam memandang fenomena vaksinasi COVID-19 ini? Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita mengikuti anjuran dari pemerintah, yang tentunya hal tersebut bertujuan untuk kebaikan bersama. Kita harus memilah dan memilih dengan munculnya berita-berita palsu atau hoax mengenai pelaksanaan vaksinasi ini. Di dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 11, diterangkan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan dalam sebuah hadis diterangkan bahwa i'qilaha wa tawakkal 'alallah, yang artinya ikatlah untamu dan berserahlah diri pada Allah. Di dalam hadis lain dijelaskan bahwa Allah pasti menciptakan penyakit, juga pasti menciptakan obatnya. Namun, kita dilarang menggunakan obat yang bersifat haram. Namun, dalam keadaan darurat, kita diperbolehkan untuk menggunakannya. Nah, apalagi untuk vaksin ini telah mendapatkan sertifikasi halal dari pemerintah. Dalam riwayat lain juga disebutkan kita dilarang untuk memberi kerugian kepada orang lain dari apa yang kita perbuat, termasuk jika menolak untuk divaksinasi yang tentunya bisa membahayakan banyak orang. Oleh karenanya, kita dianjurkan untuk berikhtiar seraya berserah diri kepada Allah seraya meminta bantuannya agar dihindarkan dari wabah penyakit ini, di mana ikhtiar juga merupakan pahala bagi siapapun yang menjalankannya.
Nah, sebagai warga negara, sudah seharusnya kita mendukung kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan vaksinasi ini, yang tujuannya juga pasti memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga kita selalu terhindar dari musibah dan tentunya terhindar dari wabah penyakit ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.